Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 dengan tugas menjalankan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja secara nyata. Tujuan pembelajarannya: 1. Calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. Calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif yang saya buat adalah mewujudkan murid yang berkarakter dan berkebinekaan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya Uum Hidayat, calon guru penggerak angkatan 11. Inquiry apresiatif pertama kali dikembangkan oleh David L. Copperrider dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendekatan positif. Dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid. Setiap orang memberikan pandangan positif dalam mencapai keberhasilan. Tahapan Bagja pertama, buat pertanyaan. Di tahapan ini, kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Kemudian, pada tahap ambil pelajaran, di tahapan ini, kita mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang bisa diambil dari hal-hal positif tersebut. Pada poin gali impian, di tahapan ini kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan benar. Pada poin jabarkan rencana, di tahapan ini kita merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal yang penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Pada poin atur eksekusi, di tahapan ini kita memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil, siapa yang akan diajak, dan dipastikan mau terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Dalam prakasa perubahan, saya membawa tema mewujudkan murid yang berkarakter dan berkebinekaan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan utama yang saya buat: 1. Apa yang kita perlu lakukan penguatan karakter peserta didik? 2. Bagaimana cara menguatkan karakter peserta didik? 3. Bagaimana strategi membiasakan murid dalam menunjang nilai-nilai kegiatan dalam berkebinekaan global? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut: 1. Mengadakan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan karakter murid. 2. Mengajak warga sekolah untuk bertukar pikiran dalam penguatan karakter peserta didik. 3. Guru terus mengembangkan diri, belajar sepanjang hayat agar dapat memenuhi kebutuhan murid dalam belajar. 4. Sekolah mengadakan kegiatan yang dapat mengenalkan kebudayaan global pada murid
seperti melibatkan murid pada perayaan hari besar nasional. Pada tahap ambil pelajaran, pertanyaan yang saya buat: 1. Kegiatan apa saja yang perlu dilakukan agar terwujudnya siswa yang berkarakter? 2. Apa saja dukungan yang tersedia? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Menganalisis kegiatan yang dapat menguatkan karakter peserta didik, pembiasaan praktik baik. 2. Sekolah melibatkan orang tua murid pada kegiatan yang dapat mengenalkan kebudayaan global pada murid. Pada tahap gali mimpi, pertanyaan yang saya buat: 1. Apa saja hal-hal yang baik yang kita harapkan bisa terwujud berkaitan dengan siswa yang berkarakter? 2. Bagaimana mewujudkan nilai-nilai berkebinekaan global menjadi impian bersama? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Memberikan gambaran mengenai pengalaman peserta didik dalam mengikuti kegiatan penguatan karakter. 2. Mulai menerapkan pembiasaan yang diharapkan dapat memberikan efek yang baik untuk perbaikan karakter murid. 3. Menjadikan kebudayaan global sebagai bahan untuk berdiskusi bersama murid dengan tetap berpegang teguh pada kebudayaan Indonesia sebagai jati diri bangsa. Tahap jabarkan rencana, kami membuat pertanyaan. 1. Tahapan apa saja yang harus dilakukan dalam penguatan karakter peserta didik? 2. Kegiatan apa sajakah yang dapat menguatkan mewujudkan murid yang berkarakter? 3. Berapa lama program ini dijalankan? 4. Apa langkah-langkah yang dapat dilakukan agar murid memiliki nilai-nilai berkebinekaan global? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Membuat program kegiatan. 2. Membuat jadwal. 3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan wujud penguatan karakter murid yang baik seperti pengajian, sholat duha, dan lain-lain. 3. Dan juga memberikan ruang yang sama pada murid yang non-muslim. Selanjutnya, guru dan wali kelas berperan aktif dalam membimbing murid serta melibatkan orang tua murid. Selanjutnya, setiap bulan kegiatan dapat dievaluasi dari hasil buku catatan harian, dan apabila belum memenuhi target yang ingin dicapai, maka dapat dilakukan dengan pembinaan atau memberikan motivasi. Pada tahapan terakhir, yaitu tahapan atur eksekusi, saya membuat pertanyaan. 1. Siapa saja yang akan terlibat dalam penguatan karakter peserta didik? 2. Siapa yang bertugas dalam memonitor dan mengevaluasi pada kegiatan penguatan karakter peserta didik? 3. Siapa yang berperan dalam pembiasaan nilai-nilai berkebinekaan global? Dan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1. Membentuk tim kegiatan penguatan karakter peserta didik. 2. Tiap anggota tim melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang telah disusun. 3. Koordinasi dan kolaborasi antar guru, wali kelas, murid, dan tokoh masyarakat. 4. Semua guru dan orang tua murid menjadi motivator pada kegiatan tersebut. 5. Pihak yang berperan dalam pembiasaan nilai-nilai berkebinekaan global di sekolah adalah kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua siswa. Demikianlah pemaparan
demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 yang saya buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.